Bung Rocky ini kalau menjelang ulang tahun kemerdekaan ini saya kira yang paling enak memang kita kontemplatif gitu ya dan dikaitkan dengan situasi terbaru saat ini. Kemarin kita sempat digegerkan dengan pengumuman dari Kejaksaan Agung bahwa ada seorang koruptor buron gitu dan itu terbesar sepanjang sejarah, nilainya 78 triliun. Dan kita kemarin mendapat kabar bahwa dia kembali menyerahkan diri. Ini jarang-jarang nih ya. Ternyata dia tidak di Singapura seperti yang diduga selama ini. Dia di Taipei, di Taiwan. Taiwan. Ya, di Taiwan. Jadi katanya dia sedang berobat dan sekarang dia kembali ke Indonesia. Saya kira tapi kita melihat bahwa sekarang ini korupsi kita itu kalau kita lihat dari besaran angkanya itu dari tahun ke tahun itu selalu bertambah. Selalu muncul rekor-rekor baru gitu. Padahal sebenarnya rekor kita harusnya bukan rekor itu ya, rekor indeks korupsi yang rendah, bukan rekor korupsi yang makin tinggi. Itu artinya ada aktivitas yang juga tumbuh antara kekuasaan dengan para koruptor kan. Kan selalu dalilnya sama, di mana ada surplus kekuasaan, di situ ada potensi korupsi itu. Dan koruptor selalu memanfaatkan surplus kekuasaan itu dalam bentuk menyogok pembuatan regulasi, menggelapkan barang bukti segala macam tuh. Nah kasus yang makin lama makin gila ini itu berapa 76 triliun apa? 78 triliun itu kita mungkin cuma beda 76-78 tuh. Ngomongnya cuma 2 angka, tapi itu soal triliun, Cong. Keadaan bangsa yang porak-poranda lalu melihat ada sekelompok orang yang petetang-peteteng dengan kemewahan itu. Termasuk Pak Sambo sebetulnya, itu bukan sekedar membuat kita putus asa dengan nasib bangsa ini. Bangsa yang didirikan oleh mereka yang sangat sederhana. Beberapa pemimpin bangsa itu pindah-pindah rumah kontrakan tuh. Pak Haji Agus Salim yang mondar-mandir di luar negeri sebagai diplomat yang hebat, akhirnya hanya bisa bolak-balik di Petojo sana untuk sewa-sewa rumah kontrakan tuh. Dan mereka merasa bahwa nggak ada soal. Yang penting dia tahu bahwa bangsa ini harus ditumbuhkan tuh. Jadi para pendiri bangsa berupaya untuk menumbuhkan bangsa ini dengan spirit pengetahuan, dengan spirit etika. Yang sekarang terjadi, para penguasa ini berlomba-lomba untuk mengumpulkan barang mewah. Apa yang mewah pada kalangan ini kalau bangsa ini lagi terpuruk? Kan kalau semua orang merasa bahwa kita lagi miskin, lalu ada 1-2 orang yang merasa diri hebat, itu apa gunanya tuh? Dia nggak bisa pamerin semua itu, kemewahan itu di depan orang miskin. Kan kemewahan harus dipamerkan di depan orang mewah, baru ada nilainya. Orang yang miskin nggak ngerti itu mobil Anda apa itu, dia cuma oh iya, tapi dia nggak ngerti apa itu namanya mobil, fungsi mobil atau fungsi rumah yang harus mentereng tuh, atau fungsi jabatan yang berkelap-kelip bintang-bintang itu. Jadi balik lagi pada penderitaan awal bangsa ini. Bangsa ini didesain untuk menghasilkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tetapi tadi betul yang bertumbuh adalah korupsi, yang bertumbuh adalah arogansi itu. Nah ini semua yang kita tuntut supaya direfleksikan dalam satu pidato, dalam satu point of view yang membuat kita terperangah bahwa poinnya persoalan bangsa ini ternyata besar betul. Jadi sekali lagi, kemampuan para pemimpin untuk menuntun bangsa ini ditentukan oleh kemampuan mereka untuk membaca bangsa ini tuh dengan peta yang betul-betul detail. Kita bangga dulu Presiden Bung Karno kalau pidato itu betul-betul detail. Dia tahu berapa persen bagian dari bangsa ini yang dirampas oleh kolonialisme. Dia tahu statistik dasar tuh. Tapi sekarang kita nggak bisa lihat ada pemimpin yang mengucapkan itu tuh. Pak Harto dengan sangat detail mengetahui angka di kita. Pak Jokowi bahkan soal impor beras saja salah itu kan. Jadi soal-soal yang begitu. Lalu orang tanya, lalu bagaimana kita percaya pada visi presiden yang bahkan hal yang paling mendasar yaitu konsumsi dasar kita, kebutuhan pokok, basic needs itu beliau nggak paham kan, itu masalah besar buat kita tuh. Jadi tidak ada kepemimpinan ide pada presiden. Ya. Nah, saya memang lama-lama khawatir ya, kita itu jadi atau imun atau fatih mungkin lihat persoalan-persoalan semacam ini karena kita cuma seperti wow angkanya ternyata meningkat gitu, korupsi dari tahun ke tahun, atau wow ternyata para pejabat kita kepolisian misalnya itu berlomba-lomba adu mobil mewah gitu ya para pejabatnya dan sebagainya, dan kita nganggap itu sebagai sesuatu yang wajar saja. Saya khawatir itu, saya kira itu kita sudah mulai value-nya itu berubah gitu loh.
Bung? Ya itu, dan itu juga mulai masuk pada kalangan yang berupaya untuk ya menabung kemewahan sebetulnya dengan berutang gitu kan, itu soalnya tuh, karena terpengaruh aja kan, bahwa kalau keadaan kita tidak ada problem dengan potensi pertumbuhan ya oke lah. Tapi presiden sendiri tahu bahwa ini bangsa lagi mengarah ke Sri Lanka sebetulnya, dan kemampuan itu yang jadi kita jadi sinis pada semua hal. Padahal sebetulnya ada tetangga kita yang baru dapat warisan lalu dia atau ganti mobilnya tuh curiga. Jadi kecurigaan juga datang karena kita nggak saling percaya. Dari mana asal usul harta seseorang? Kan itu berkali-kali ya PPAT lembaga apa namanya? Iya, PPATK. Ya PPATK sama pelaporan harta kekayaan itu LPH apa segala macam. LPKHN, LPHKN itu, ya. Menunggu laporan dari para pejabat, dan bisa 1-2 tahun itu nggak dilaporkan. Tapi LPHKN kan nggak punya kemampuan investigasi secara kriminal kan. Jadi persembunyian harta itu yang membuat bangsa ini merasa kok jadi ajaib ya. Ini negeri yang didesain secara sosialistis, didesain untuk keadilan sosial. Kok tiba-tiba jadi soal akumulasi, soal harga diri bangsa itu ditelantarkan justru karena melihat disparitas yang makin lama makin tinggi itu. Nah ini intinya tuh, kalau di negara-negara yang bahkan negara-negara kapitalis disparitasnya nggak separah Indonesia tuh. Padahal Indonesia didesain untuk anti kapitalisme, yunto kolonialisme, yunto imperialisme itu. Jadi sinyal itu yang dari istana nggak muncul. Nah lain kalau dulu kita usulkan, coba Presiden Jokowi paling nggak setiap sebulan kasih public address yang berbasis pada pengalaman historis kita sebagai bangsa itu. Itu yang dia ucapkan, lalu publik merasa oke, Pak Jokowi mengerti sejarah, dia mengerti apa namanya penderitaan rakyat, dia mengerti apa yang namanya kepapaan manusia itu. Itu yang mestinya ditimbulkan. Kenapa itu kita tuntut? Ya karena Pak Jokowi dulu didukung oleh kalangan yang merasa dekat dengan rakyat. Ini presiden wong cilik, ini presiden yang nggak punya beban dengan masa lalu. Ya ternyata memang dia nggak paham masa lalu. Jadi itu masalahnya tuh. Bukan sekedar nggak punya beban, tapi nggak paham sejarah penderitaan bangsa ini. Itu intinya. Jadi dengan mudah beliau diombang-ambingkan oleh oligarki yang rakus. Ya. Dulu kita sering mendengar istilah-istilah yang disebut misalnya budaya malu atau shame culture gitu ya. Dan orang menganggap bahwa kita sekarang ini sudah nggak punya budaya malu lagi. Tapi menurut saya ternyata sebenarnya kita masih punya budaya malu. Tapi malu kalau kelihatan miskin, gitu. Jadi nggak malu kalau kelihatan hidup bermewah-mewahan. Kan sebenarnya sangat gampang sekali ya. Orang itu biasanya kalau PPATK itu dia mencurigai seseorang itu tidak sesuai dengan profilnya gitu ya. Rekeningnya tidak sesuai dengan profilnya. Nah kita kan juga bisa dengan mudah gitu. Artinya harusnya para pejabat sekarang yang pamer kemewahan gitu harusnya malu dengan profil yang tidak sesuai itu. Ya saya berkali-kali mengalami hal semacam itu. Mungkin seminggu lalu saya ke sebuah hotel berbintang, saya parkir pakai mobil Escudo buruk saya itu. Jangan bongkar-bongkar dong. Saya minta valet, saya bilang mana valetnya? Dia nggak dikasih, padahal itu hak semua orang kan. Itu saya keluar, mereka kenali muka saya, baru oh ya Pak Rocky ya. Kan itu artinya dia lihat dari luar aja tuh, utang-utang mobil busuk nggak mau dikasih valet, padahal bisa bayar valet 75.000 tuh kan mau cepet kan. Jadi itu terbentuk tadi persepsi bahwa ya kalau orang mewah itu kelihatan dari penampilan awalnya tuh, walaupun koruptor kalau mobilnya apa namanya BWM apa BMW itu lalu dikasih tempat parkir padahal isinya koruptor kan. Jadi itu yang kita sebut sebagai etik bernegara itu hilang tuh. Orang hanya lihat kulitnya aja tuh. Orang nggak lihat bahwa seseorang itu harus dihormati karena dia memperlihatkan etik yang baik. Pemimpin itu begitu, dan itu yang kita inginkan karena kita belajar dari para founding person kita yang betul-betul etiknya bersih. Sehingga orang menganggap ya Bung Karno itu ditodong oleh anak-anak muda itu untuk pergi mendeklarasikan kemerdekaan. Bung Karno bilang enggak, gue nggak mau. Emang kenapa? Gorok leher gue kalau berani. Tetapi Bung Karno juga merasa ini anak-anak muda ini memang kurang ajar. Tetapi anak-anak muda itu merasa enggak, kenapa emang kalau kita nagih dari pemimpin kita. Kesetaraan itu terjadi itu. Demikian juga di awal-awal Republik semua orang merasa setara karena sama-sama miskin. Kalau sekarang sama-sama kaya, kalau orang sama-sama kaya
apa pentingnya gitu kan? Ya, Kalau orang sama-sama miskin, apa pentingnya? Tetapi kalau disparitasnya terlalu tinggi, itu artinya ada desain ekonomi yang buruk. Siapa yang desain itu? Ya kebijakan presiden, pastikan itu yang kita tagih. Ya. Tadi Anda menyebut Bung Karno, tapi saya jadi teringat Bung Hatta gitu. Saya pernah membaca sebuah kisah bagaimana Bung Hatta ingin membeli sebuah sepatu bermerek gitu ya. Ya. Dan itu ada iklannya di koran, kemudian gunting korannya itu disimpan, dan beliau kemudian ingin menabung gitu. Tapi sampai akhirnya nggak kebeli juga itu sepatu kan, kalau nggak salah, ingat saya begitu ending ceritanya. Iya, itu ada di dalam memoir. Dan itu sepatunya sepatu Bentley dulu ya, memang betul. Mungkin Bung Hatta pernah lihat itu waktu dia sekolah di Eropa zaman dulu. Lalu dia ingat, oh kok ada ya. Nah sekarang saya udah jadi mantan wakil presiden, kalau saya nabung bagaimana, bisa nggak? Tetapi niat dia itu kemudian jadi catatan sejarah. Bagaimana sebetulnya kesederhanaan itu nggak perlu dipaksakan. Bayangkan kalau Bung Hatta memaksa, dia bisa telepon semua konglomerat waktu itu kan. Itu pasti sepatu yang masuk ke rumah Bung Hatta itu lebih dari yang punya Imelda Marcos itu kan. Tapi Bung Hatta tahu bahwa dia menginginkan sesuatu, dia mesti nabung. Itu masalahnya kan. Kalau kita sekarang, generasi yang pejabat sekarang, menginginkan sesuatu tinggal telepon Komisi 3 tuh, dapat. Jadi itu soalnya tuh. Bagian-bagian buruk ini yang mau kita pangkas sebetulnya, supaya 77 tahun itu angka yang agak mistis itu kan, 77 gitu. Jadi setuju punya tujuan, kira-kira begitu kan. Jadi itu sebetulnya yang kita inginkan. Oke, tapi jangan salah ya. Ini saya khawatir orang kemudian mau salah bahwa kita itu anti dengan orang kaya. Enggak ada urusannya dengan soal kekayaan. Persoalannya buat kita adalah bagaimana Anda mendapatkan kekayaan itu, dan kemudian bagaimana Anda memanfaatkan kekayaan itu kan. Itu yang sebenarnya justru lebih penting. Itu yang berkali-kali kita bahas di sini, bahwa kita ingin mendorong orang kaya itu. Kan itu bagus kan. Jadi akumulasi itu adalah hak dari korporasi, tetapi distribusi adalah kewajiban negara. Yang terjadi, negara justru pro akumulasi, dia lupa bahwa dia didesain untuk mendistribusikan. Karena itu kita tunggu semakin banyak orang kaya bagus, tapi pajak progresif dijalankan juga. Semakin banyak orang kaya, tapi dia harus lakukan akumulasi secara beradab, kan itu intinya kan. Jangan misalnya hak BUMN yang harusnya, kan soal kebutuhan pokok dulu adalah pekerjaan BUMN. Lalu rakyat senang, zaman Pak Harto begitu tuh. Nggak ada swasta yang menguasai kebutuhan pokok. Dan demikian juga hajat hidup orang banyak yang menyangkut batu bara, sawit, itu BUMN yang pegang, lalu distribusinya dapat. Walaupun pemerintahan Pak Harto otoriter, tetapi distribusinya jalan gitu. Dan disparitasnya di awal-awal Orde Baru kan bagus banget. Nah belakangan kemudian konglomerat itu masuk, lalu Pak Harto mulai tegur konglomerat itu, lalu berantakanlah sinyal-sinyal konglomerat. Yang sekarang itu berbeda betul. Akumulasi harta negara justru dilakukan oleh swasta. Kan nggak ada BUMN yang sekarang ngurus sawit atau batu bara, semuanya swasta. Boleh nggak? Ya boleh aja, tetapi tetap negara harus distribusikan itu supaya kembali pada daya beli rakyat. Kalau sekarang misalnya APBN, Presiden Jokowi bilang kami surplus APBN itu, ada windfall 200 triliun. Iya, tapi kalau itu nggak nyampe ke rakyat buat apa? Kan artinya APBN nggak boleh ada surplus, mestinya terbagi habis ke rakyat, kan itu. Bagaimana mungkin negara nabung-nabung uang rakyat miskin, kan ngaco kan. Ya. Dan kita amati juga pejabat pemerintah kita membanggakan bahwa dalam situasi sekarang itu pertumbuhan kita masih tetap yang terbaik dan sebagainya. Tapi kan kemudian kita membaca lebih detail bahwa itu kan statistik secara makro. Tapi begitu kita detail lebih pada mikronya, ternyata kesenjangan atau Gini rasio yang seperti kita sebut semakin tinggi gitu. Dan kita juga membaca data-data dari perbankan menyebutkan bahwa orang yang kaya itu semakin banyak, sementara orang yang miskin jumlahnya juga semakin banyak. Jadi ini disparitas yang semakin jauh ini, dan saya kira dalam jangka panjang ini juga sangat berbahaya. Buat orang kaya itu sendiri berbahaya kalau populasi terbesar dari rakyat kita ini orang miskin. Itu ketegangan sosial justru terjadi. Tentu si kaya itu juga berpikir bahwa kok saya dibiarkan ya, nggak dikejar pajak saya ya. Dia juga kadang-kadang lupa. Karena si petugas pajak mungkin merasa biarin aja dulu, nanti di ujung dia nggak bayar pajak, maka kita peras dia tuh. Padahal dia memang ingin bayar pajak orang kaya ini kan.
Jadi negara kadangkala sangat kompromistis justru untuk dapat keuntungan itu. Secara hukum bisa diperas itu. Ini penggelapan pajak. Padahal dari awal ya kenapa nggak ditagih aja kan? Sebaliknya mereka yang melarikan diri ke luar negeri yang kena tax amnesty itu justru dimuliakan. Oke, belakangan lagi deh ada periode kedua, periode ketiga yang sampai sekarang yang masuk mungkin cuma 10% tax amnesty itu. Jadi semua kegagalan itu harus kita jelaskan sebagai kegagalan presiden, kan intinya itu. Masa yang lain yang gagal, kan nggak mungkin ketua RT yang gagal kan. Dalam menagih pajak pemasukan. Demikian juga statistik yang sering diterangkan itu. Wah, pertumbuhan ada. Iya, kita berutang tapi kita masih bisa bayar. Gampang bayar utang itu, kita jual. Kan itu intinya. Dia adalah Gini ratio, ketegangan sosial basis Gini ratio. Dan kadang-kala Gini ratio itu justru memperlihatkan hal, kalau sekarang berapa Gini ratio kita 0,36 segala macam, atau Bank Dunia mungkin kasih lebih gede lagi, tapi tetap itu adalah ukuran pengeluaran rakyat. Seorang konglomerat dan rakyat biasa bisa sama-sama keluarin Rp10.000 tuh, karena konglomerat cuma makan vitamin, si buruh makan 1 kali sehari doang. Tetapi itu adalah expenditure yang dihitung, bukan pendapatan. Itu juga bahayanya tuh. Kalau kita pakai pendapatan, wah itu timpangnya lebih gede lagi tuh Gini rasio soal pendapatan. Nah, balik lagi ke Apeng ya, Surya Darmadi atau namanya Apeng yang balik ya. Ini kan sebenarnya bagus kalau kita baca penjelasan dari pengacaranya bahwa dia selama ini tidak pernah dapat surat panggilan karena dia di luar negeri, dan begitu tahu dia ada panggilan dia langsung pulang. Tapi kenapa kemudian saya baca di komentar-komentarnya orang sudah jadi skeptis. Ada apa ini? Karena biasanya para koruptor itu lebih baik bertahan di Singapura. Kenapa ini yang pulang? Apakah ada deal khusus? Nah, jadi sekarang ini betul-betul orang itu sudah public distress, sudah meluas di mana-mana ini, Bu Rocky. Ya cuma 2 hal, atau saudara siapa Surya itu mengalami semacam pencerahan luar biasa lalu menyadari diri, atau dia dicerahkan oleh janji-janji transaksi itu. Tidak begitu. Ya udahlah, balikin aja tuh separuh, kita lagi perlu uang negara, nanti diatur supaya ada keringanan, justice collaborator segala macam tuh. Tapi sinyal itu akhirnya dianggap lagi oleh publik sebagai ya udah memang itu hasil kolaborasi itu. Kan jadi semua hal akhirnya tidak lagi dipercaya oleh publik. Nah, bahaya besar pada bangsa ini yang menghadapi tekanan internasional dalam soal ekonomi dan tekanan militer karena potensi perang Indo-Pasifik itu tidak punya tuntunan kepercayaan pada presiden. Itu masalahnya. Jadi kita melihat presiden berpidato lalu rakyat bilang mending udahlah kita nunggu berita Sambo aja deh, ngapain sih pidato kan itu soalnya tuh. Dan tapi saya kira nggak bisa disalahkan juga. Bagaimana kita ingat ada kasus dulu Joko Chandra yang heboh sekali ya, dia lebih baik memilih kabur ke luar negeri bertahun-tahun, dan tapi akhirnya kemudian sebenarnya dia nggak kabur ke luar negeri karena sebenarnya dia bolak-balik juga bisa masuk ke Indonesia gitu dan lolos saja. Tapi akhirnya pada at the end dia kemudian akhirnya menyerahkan diri, dan ya hukumannya cuma sebentar aja, dan habis itu dia bisa kembali dengan tenang mengurus aset-asetnya memang bertebaran di Indonesia ini. Ya, jadi terhubung lagi cerita-cerita zaman lalu yang kemudian orang anggap yang sekarang juga itu semacam Joko Chandra lain aja lah. Jadi segala hal bisa ditransformasikan menjadi, ini cuma soal berapa sentimeter tebalnya amplop. Iya. Jadi sekarang ukurannya kita dapat satu baru ya, terminologi baru soal amplop itu berapa sentimeter ketebalannya itu ya dari situ ya. Tapi kemudian tentu dilihat dalamnya gitu. Kalau dolar dengan rupiah tentu juga beda ketebalannya kan. Ya karena itu orang kalau dia pencet ini kok tebal, lah ini paling rupiah nih. Kalau tipis, nah itu baru bermutu tuh. Oke, Bung Rocky, tetap saja kita ucapkan selamat Hari Kemerdekaan RI ke-77. Walaupun banyak yang tidak sepakat, katanya setelah Undang-Undang Undang-Undang Dasar Diamandemen pada tahun 2002, sebenarnya kemerdekaan kita berhenti pada tahun kemerdekaan kita itu berhenti pada tahun 2002 gitu ya. Ya, banyak hukum yang buruk sebetulnya dan memberatkan lagi kehidupan kita. Jadi seolah-olah kita merdeka untuk kembali pada kolonialisme bangsa sendiri, itu intinya. Tapi selalu ada perspektif manusia itu bertumbuh dan kesulitan bisa diatasi. Jadi Dirgahayu
Republik Indonesia. Ya, di mana di balik kesulitan itu ada kemudahan, ya. Dan kemudahan itu salah satu yang kita upayakan melalui 0%. Melalui 0%, semua bakal dimudahkan. Yes, thank you, Om. Yo.